lingkungan baru, sekolah baru, temen baru. Enggak deh, ketemu lagi nih sama temen di SMP. Woi bro, sekolah di sini juga loh. Halo. Yoi dong. Halo Bes, gimana nih MPLS hari pertamanya? Seru banget. Tapi gua jadi kangen OSIS CPK deh. Gua ngeliat kakak panitia jadi inget momen LDKPD deh. Di sepanjang koridor sekolah, mereka terus bercerita tentang momen menjadi panitia saat menjabat sebagai OSIS MPK di SMP. Dimulai dari momen di lapangan dengan langit malam bertabur bintang. Bro, kaki gue rasanya udah bukan kaki dah. Jalan terus seharian, asli, pegel abis. Lo doang, Jak. Gue tadi habis kelar materi, langsung ngumpet di gudang bentar, pura-pura cari kabel. Mau tidur 5 menit, sumpah. Panitia nggak boleh tidur di jam tugas. Alah, padahal lo semua juga pengen tidur kan? Ngaku aja. Tapi asli sih, kalau capek, gue seneng aja liat adik-adik itu. Gak nyangka aja mereka bisa sekompak itu pas materi teamwork tadi. Tadi ada yang gue lihat cuma diem doang. Terus duduknya juga di pojokan. Tapi pas sesi diskusi malah paling semangat. Respect sih gue. Tapi gue masih kesel. Roti jatah panitia tinggal 1. Yang lain pada ngambil duluan. Keterlaluan banget tuh Rifki. Lah, siapa suruh kalian kelamaan di lapangan? Gue duluan ke konsumsi. Ya, gue makan duluan. Hukum alam, bro. Tapi beneran ya, malam ini tuh kayak adem gitu. Bukan cuma karena angin, tapi karena pekerjaan kita semua tuh udah beres. Nggak ada yang ribut, semua peserta udah tidur. Kita bisa tarik napas deh, kalau cuma sebentar. Iya, dan momen kayak gini yang gue suka. Nggak ribut, nggak briefing, nggak push up, cuma duduk bareng, ngobrol, ketawa, sambil ngeluh-ngeluh capek. Kita kerja bareng dari pagi, keliling-keliling, kena omel juga, tapi tetap solid. Walau kadang ribut, tetap balik lagi bercanda. Dan kita di sini bukan buat gaya-gayaan jadi panitia, tapi kita pengen mereka ngerasain apa yang dulu kita rasain. Capek, iya, tapi semuanya ada maknanya. Ya walau tidur di lantai, mandi ngantri, makan kadang udah dingin. Tapi ini LDKPD, emang gitu rasanya. Dan gua nggak nyesel ada di sini. Kalau ada yang bilang capek, ya pasti. Tapi ini capek yang nyisa kenangan gitu, bukan capek pegel. Wah, kata-kata lo bagus tuh. Ntar gue jadiin caption IG pas upload foto bareng panitia. Hehehe. Captionnya, capek bareng, makan roti bareng, tidur mepet-mepetan, tapi ngakak juga bareng. Malam itu bukan tentang kita kuat nahan capek, tapi tentang kita yang saling jagain, saling dukung, saling ketawa. Dan itu yang bakal terus kita ingat sampai seterusnya. Satu kegiatan yang sama di tempat yang berbeda. Ruang kelas yang mendadak jadi kamar curhat. Ya ampun, akhirnya istirahat juga ya. Badan rasanya remuk semua. Asli deh, kayaknya tidur seminggu juga nggak bakal bisa balikin energi nih. Tapi lumayan sukses kan acaranya? Meskipun ya drama-dramanya itu loh bikin tepar. Itu dia, belum lagi ngadepin peserta yang macem-macem. Ada aja tingkahnya. Jujur, aku lebih capek mental sih daripada fisik. Ngurusin ini itu, belum lagi kalau ada masa dadakan. Tapi kalian sadar gak sih sama beberapa dekel yang kayak kurang sopan gitu selama LDKPD?
Nah, aku juga mikir gitu. Ada beberapa yang kayak nggak ada attitude-nya sama panitia. Iya, aku inget banget pas sesi materi ada yang malah ngerumpi. Berisik banget. Ditegur malah nyolot. Aku juga kesel sih, giliran dikasih tugas malah banyak alasan. Mungkin mereka belum terbiasa kali ya sama acara kayak gini. Atau emang karakternya aja yang kayak gitu. Tetap aja sih, apalagi ini kan acara seleksi calon organisasi. Harusnya ada sopan santunnya. Aku dengar beberapa panitia lain juga ngeluh hal yang sama. Kayaknya emang ada beberapa oknum deh. Ya udahlah ya, yang penting kita bisa nilai mereka. Kita nggak mungkin juga kan bisa ngubah semua orang dalam waktu yang singkat. Mungkin pas briefing harus lebih ditekanin lagi soal etika dan sopan santun. Sekarang yang penting kita abadikan momen ini dulu deh. LDKPD, Latihan Dasar Kepemimpinan Peserta Didik yang mengajarkan berbagai hal. Bagian yang paling serunya menjadi panitia dan peserta dong. Ya pos to pos, panitianya harus cool. Padahal aslinya mah mereka suka ngelawak. Pesertanya harus lari dari pos satu ke pos yang lainnya. Kayak lagi mendaki gunung aja. Lelah di awal, tapi nanti pasti terbayarkan sama pemandangan yang indah di puncak gunung. Selamat datang adik-adik di Pos Cinta Negara. Siap membela kehormatan bangsa? Di pos ini, kita akan membahas pentingnya cinta tanah air. Bela negara ya kak? Kalau saya sih cinta banget sama kasur di rumah. Itu termasuk membela pulau kampung kan? Semoga ada kuis yang jawabannya singkat. Di pos ini, tantangannya adalah memilih sikap yang mencerminkan tindakan bela negara. Yang pertama, seorang siswa belajar. Yang kedua, seseorang membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, orang yang membantu korban bencana. Menurut kalian, mana tindakan yang paling tepat? Izin menjawab kak. Kalau menurut saya sih, belajar itu bela negara. Soalnya kalau kita pintar, negara kita juga maju. Izin menambahkan, saya pilih yang bantu korban bencana. Itu kan menunjukkan kita peduli sama sesama anak bangsa. Bela negara itu gotong royong. Saya setuju dengan Ataya. Kalau ada kesulitan, kita harus saling bantu. Nah, jawaban yang bagus. Belajar giat itu membangun bangsa dari dalam. Peduli sesama dan gotong royong itu memperkuat persatuan. Nah, itu dia rombongan berikutnya. Pahlawan kesiangan ini Mah Mei. Lihat tuh, muka mereka masih kayak bantal semua. Siap kak, kami datang untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Apa tantangan selanjutnya? Panjat pinang sambil gandengan. Oke, selamat datang di pos kebersamaan. Saya Meisha dan ini rekan saya, Raden yang sedang bermimpi indah. Hey, saya lagi merenungkan makna hakiki dari kebersamaan. Iya, itu. Kakak panitia lucu deh. Jadi, tugas kami di sini apa, Kak? Tugas kalian adalah hitung teman sekelompok kalian. Lah, mana Rifki? Gak tahu. Selamat datang di Pos Impian. Posnya bahas mimpi. Seru nih. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Kalian tahu
Mimpi itu apa? Jawab sesuai sepengetahuan kalian ya, dan gunakan bahasa kalian masing-masing. Siap izin menjawab, mimpi itu bunga tidur, Kak. Izin menambahkan, mimpi menurut saya adalah impian atau cita-cita, Kak. Siap, menurut saya kata mimpi bisa diartikan dua-duanya, sesuai dengan konteksnya masing-masing. Wah, jawaban kalian betul semua. Keren banget. Semoga kalian bisa raih impian kalian ya. Dan yang paling penting, semoga kalian terhindar dari bunga-bunga tidur yang seram. SIS dan MPK itu adalah rumah kita, ngajarin kita banyak hal dan tempat paling nyaman untuk tumbuh. Tapi kalian sadar gak sih? Hari ini kita bukan anak SMP lagi. Iya, sekarang kita udah SMA, anak SMA bro. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Bertepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Bukan aku tak tertarik dengan kata